Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya dalam semuanya Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa bisa menyulut dosa yang lain. Kalau kita terus memelihara dosa, maka itu bisa membuat kita semakin jadi terbiasa untuk berbuat dosa. Kita menormalisasi dosa dan kemudian secara perlahan meninggalkan iman pada Tuhan serta menyembah kepada yang lain. Dalam Bilangan 25 ayat 1-3 ini tertulis tentang kesalahan dan dosa bangsa Israel yang berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Kejadian ini merupakan peristiwa yang didahului dengan siasat jahat dari Bileam yang menyarankan Raja Balak untuk menggoda orang-orang Israel agar mereka terjatuh ke dalam dosa perzinahan. Di ayat 1-3 ini kita membaca bahwa dosa yang pertama yang mereka lakukan adalah perzinahan. Mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan kemudian di ayat yang kedua, mereka menuruti ajakan perempuan-perempuan itu untuk makan korban sembelihan yang dipersembahkan bagi Allah yang disembah oleh bangsa Moab. Dan selanjutnya mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Mereka ibarat seperti lembu yang dicucuk hidungnya dan hanya menurut ketika dibawa kemana saja, tidak mau menolak. Dosa pertama berlanjut ke dosa berikutnya dan akhirnya menimbulkan murka Tuhan atas diri mereka. Betapa cepat dan mudahnya bangsa Israel ini berbalik dari Tuhan. Meskipun mereka sudah mendengarkan 10 perintah Tuhan, sudah tahu akan firman dan mengerti berbagai larangan, juga mereka sudah melihat berbagai perbuatan ajaib dari Tuhan, melihat hukuman dan tulah demi tulah dari Tuhan atas kebebalan, tapi mereka masih saja merasa bisa bermain-main dengan dosa. Mereka tidak punya rasa takut dan kasih kepada Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, ada kalanya kita menghadapi godaan-godaan dosa yang datang menghampiri. Meresponi hal itu, kita perlu mengendalikan diri dan bertahan dalam iman. Ketika kita gagal dan terjerumus dalam dosa, kita perlu cepat-cepat bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, serta tidak membiarkan diri kita terus-menerus ada dalam dosa. Pembiaran dosa akan berakibat fatal. Iman kita akan menjadi lemah dan hati kita dapat berpaling dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ketika kita hendak menutup lembaran di hari ini, mari kita renungkan apakah kita berada dalam keadaan di mana kita hidup dalam dosa demi dosa. Adakah kita sedang membiarkan sebuah dosa dalam hidup kita?
Adakah kita menormalisasi dosa? Kita menganggap dosa ini tidak apa-apa kita lakukan. Mari kita sadari saudara, pembiaran terhadap satu dosa bisa menyulut dosa yang lain. Satu dosa yang terus kita pelihara bisa membuat kita masuk ke dalam dosa yang lain. Jangan biarkan ini terjadi saudara. Hentikan dosa, putuskan ikatan dosa, dan mari ambil sikap komitmen yang benar. Bertobat, akui dosa, dan hidup dalam kebenaran, supaya kita tidak terjebak dengan dosa, tapi kita mengalami kelepasan dan kemenangan, dan hidup dalam anugerah-Nya. Sadarilah bahwa sebuah dosa akan mendorong dosa lain untuk dilakukan. Ini ibarat seperti virus yang menjalar, tapi kita dapat menghentikan itu semua dengan pertobatan, berpegang pada firman Tuhan, tidak kompromi dengan dosa sedikit pun, dan menjaga diri kita agar senantiasa ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, mari akui dosa kita, dan terimalah pengampunan dari Tuhan, serta kuasa kelepasan dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami belajar, kami mengerti bahwa dosa yang dibiarkan akan membuat dosa yang lain menjadi dilakukan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau membiarkan dosa. Kami tidak mau hidup memelihara dosa-dosa. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa kami. Lepaskan kami dari segala ikatan belenggu kuasa dosa, dan baharui kami selalu Tuhan. Pimpin kami untuk kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengampunan, buat kelepasan dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami di malam ini ya Tuhan. Lindungi kami dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan membawa kami terus masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.